Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan masuk ke bab keempat, yaitu struktur dan fungsi tumbuhan. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang pesawat sederhana. Nah, sekarang kita masuk ke bab 4 ya. Untuk bab 4 ini kompetensi dasarnya ada KD3, yaitu menganalisis keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya, serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Lalu KD4-nya menyajikan karya dari hasil penelusuran berbagai sumber informasi tentang teknologi yang terinspirasi dari hasil pengamatan struktur tumbuhan. Untuk bab 4 ini peta konsepnya seperti ini. Jadi kita akan belajar dari bagian-bagian pada tumbuhan berbunga, itu ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan juga biji. Kemudian kita juga akan belajar tentang teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan, seperti itu. Oke, untuk materi hari ini, tujuan pembelajaran kita, yang pertama, siswa dapat mengamati struktur dan fungsi bagian-bagian tumbuhan. Yang kedua, siswa dapat menganalisis jaringan tumbuhan pada akar, batang, dan daun. Untuk materi bahasannya, hari ini kita akan membahas tentang bagian-bagian pada tumbuhan berbunga. Jadi, tumbuhan berbunga itu bagiannya ada apa aja, seperti itu. Oke, langsung ke materi yang pertama. Kita ke sini, kita langsung ke materinya. Akar ya, yang pertama itu akar. Jadi bagian pada tumbuhan yang paling bawah itu namanya akar, tempat untuk mencari air, mineral, dan segala macam yang ada di bawah tanah itu namanya akar. Nah, secara umum untuk tumbuhan tingkat tinggi yang tumbuhannya itu hampir sempurna ya, jadi udah ada bunganya, udah ada buahnya, ada akar, batang, daun, sampai bunga gitu. Itu namanya tumbuhan tingkat tinggi. Dibagi jadi dua umumnya, yaitu ada yang namanya akar tunggang dan ada yang namanya akar serabut. Nah, apa bedanya nih? Kalau akar tunggang ini dimiliki oleh tumbuhan-tumbuhan dikotil atau tumbuhan yang bijinya berkeping dua, seperti kacang, kemudian jeruk, anggur, dan sebagainya. Kalau untuk yang serabut, ini yang biasanya dimiliki oleh tumbuhan-tumbuhan monokotil seperti padi, jagung, dan sebagainya. Gitu. Nah, jadi ini untuk pembagian akar dalam tumbuhan tingkat tinggi. Jadi umumnya dua ya. Lalu untuk fungsi akar, akar ini fungsinya buat apa sih? Yang pertama, dia itu menyerap air dan zat hara atau mineral yang ada di dalam tanah. Lalu dia itu juga menunjang berdirinya tumbuhan karena dia kan ada yang di paling bawah nih. Biasanya kalau dalam sebuah bangunan, yang paling bawah sebelum bangunannya itu berdiri, yang dibangun adalah fondasinya. Fondasi fungsinya untuk menunjang berdirinya bangunan. Jadi seperti itulah fungsi akar. Itu. Lalu yang ketiga sebagai alat pernafasan. Nah, jadi selain di daun, akar ini juga tempat untuk melakukan proses respirasi bernafas. Itu di akar juga gitu. Lalu yang keempat sebagai penyimpan cadangan makanan. Jadi beberapa akar itu akarnya bisa jadi cadangan makanan alias bisa jadi buah. Seperti di umbi-umbian. Kalau dilihat dari fungsinya, akar itu dibaginya jadi begini. Yang pertama ada akar gantung. Akar gantung ini fungsinya, jadi ini kan berdasarkan fungsi ya. Akar gantung ini fungsinya untuk menyerap uap air dan udara. Makanya dia itu menggantung di sini. Karena kan uap air dan udara adanya di luar, bukan di dalam tanah. Nah, kemudian ketika akar gantung ini panjang ya, nanti dia bakal mencapai tanah. Ketika dia mencapai tanah, baru deh dia nyari air dan mineral gitu. Jadi selama dia bergantung, dia bakal nyari uap air dan udara. Kemudian ketika dia semakin panjang sampai di tanah, dia nyarinya air dan mineral gitu. Lalu yang kedua ada akar napas. Oh ya, contoh dari akar gantung ini seperti di pohon beringin ya. Yang ini pohon beringin. Kalau akar napas ini, dia itu fungsinya untuk menopang tegaknya batang dan juga sebagai tempat masuknya udara. Jadi ini kan akarnya keluar gitu kan. Jadi dia itu mencari udara dan juga menopang supaya tumbuhannya itu nggak jatuh gitu. Nah, contohnya itu ada di tanaman api-api, tanaman api-apian dan juga biasanya di pohon mangrove juga seperti ini. Gitu. Lalu yang ketiga ini adalah akar pelekat. Nah, kalau akar pelekat ini fungsinya melekatkan batang pada tumbuhan lain atau di tembok. Jadi kalau ini kan di tumbuhan lain, dia itu melekatkan dirinya ke tumbuhan lain supaya dia bisa hidup di situ gitu.
Jadi ini contohnya ada di tanaman sirih. Seperti itu. Lalu yang keempat, ini adalah akar tunjang. Nah, dari katanya aja jelasnya tunjang. Jadi fungsinya akar itu untuk menunjang berdirinya si pohon. Kalau ini contohnya ada di tanaman pandan, pohon pandan atau pohon suji. Seperti itu. Jadi ini untuk akar ya. Kemudian jaringan pada akar itu ada apa aja? Di sini kita bisa lihat akar itu kan ada dua ya. Ada akar dikotil, ada akar monokotil. Kalau akar dikotil bentuknya yang seperti ini. Kalau akar monokotil bentuknya seperti ini. Jadi ini akar dikotil, ini yang monokotil. Untuk lapisan pada akar itu jaringannya umumnya dibagi jadi 4. Yang pertama ada lapisan epidermis. Dia ini lapisan terluar nih, kalau kita lihat dia lapisan paling luar epidermis. Fungsinya itu melindungi jaringan-jaringan yang berada di bawahnya. Jadi ini si epidermis, jaringan di bawahnya itu berarti ke dalam. Ini epidermis, jaringan bawahnya itu berarti ke dalam. Gitu. Jadi dia pelindung bagian dalam dari akar. Kemudian yang kedua ada korteks. Ini korteks adalah daerah penyimpan cadangan makanan. Di sini korteks. Nih, lingkaran yang ini, yang kedua setelah epidermis itu adalah korteks. Jadi kalau misalnya dia masak di daun, masaknya itu dibawa ke seluruh bagian dari pohon. Nah, ada yang disimpannya di batang, ada yang disimpannya di akar, ada yang disimpannya di daun, beda-beda gitu. Tapi kalau di akar sendiri, dia akan ditaruh di korteks, seperti itu. Lalu yang ketiga ada endodermis. Ini adalah pemisah antara korteks dan silinder pusat. Nah, korteks itu yang ini, silinder pusat itu yang di dalam sini. Jadi dia memisahkan korteks dan silinder pusat. Silinder yang di dalam yang isinya ini nanti ada jaringan pembuluh gitu. Pembuluh angkut ya. Oke, kemudian yang keempat ada stele. Ini adalah silinder dalam akar. Nah, ini dia. Jadi di bagian luarnya, ini di antara korteks dan juga si stele, ini ada endodermis. Jadi stele itu dikelilingi sama endodermis. Terus di dalamnya baru ada stele. Stele itu cuma silindernya. Di dalam stele itu ada jaringan pengangkut, ada silem dan flum. Kalau di tumbuhan yang dikotil, silemnya itu, silem selalu yang paling dalam ya, silemnya itu lebih besar seperti ini. Silemnya ada di pusat. Nah, sedangkan flumnya ada di pinggir-pinggirannya seperti ini. Kalau di monokotil, silemnya itu bentuknya yang putih ini lebih besar, flumnya yang ini. Nah, dia itu ada lagi intinya. Jadi bedanya antara yang dikotil sama monokotil, kalau di dikotil intinya itu ya si silem ini kan. Kalau di monokotil dia punya inti gitu. Jadi seperti itu. Oke. Selanjutnya batang. Nah, dari akar kan paling bawah, sekarang kita ke batang. Sama seperti akar, batang untuk yang dikotil dan monokotil itu beda. Kalau batang monokotil biasanya itu lebih rapuh. Jadi dia itu nggak begitu kokoh. Seperti di pohon jagung tadi, di pohon padi. Kan batangnya nggak kokoh. Sedangkan di dikotil, batangnya itu umumnya kokoh. Meskipun ada tanaman dikotil yang kecil, tapi batangnya itu lebih kokoh. Seperti itu. Nah, fungsi batang ini yang pertama untuk menjaga tumbuhan tetap tegak, lalu yang kedua mengangkut air, mineral, dan hasil fotosintesis. Jadi, air, mineral, dan hasil fotosintesis ini kan adalah proses pengangkutan ya. Jadi, kalau air mineral diangkut dari tanah, kalau hasil fotosintesis diangkut dari daun. Jadi, dia itu tempat transportasinya. Jadi, jalan-jalannya itu ya lewat batang. Ibaratnya rel keretanya gitu batang ini. Jadi dia membawa air dan mineral dari akar menuju ke daun. Terus dari daun dia bawa hasil fotosintesis menuju ke semua bagian dari si tumbuhannya itu. Begitu. Kemudian dia juga sebagai penyimpan cadangan makanan. Nah, kan ada tumbuhan-tumbuhan yang batangnya itu bisa dimakan kan. Contohnya apa coba? Tebu ya. Batangnya itu kan banyak air yang manisnya ya, gulanya. Banyak gulanya. Di situ cadangan makanannya. Jadi dia juga menyimpan cadangan makanan seperti itu. Kemudian dia juga sebagai alat perkembangbiakan vegetatif alias perkembangbiakan tak kawin. Contohnya kayak siapa? Kayak pohon singkong. Batang pohon singkong itu kalau ditebang, dipotong bagiannya sedikit, ditanam lagi bisa.
Jadi dia alat perkembangbiakan vegetatif. Gitu. Nah, untuk ciri-ciri dari batang, ciri khasnya itu yang pertama dia punya ruas. Jadi kalau antara ruas monokotil dan dikotil juga beda nih. Kalau monokotil ruasnya itu lebih jelas. Kalau dikotil ruasnya itu karena dia rapat-rapat jadi mungkin nggak begitu kelihatan kayak ruas. Kelihatannya kayak kasar aja gitu. Lalu yang kedua punya daun. Nah, batang ini pasti nanti ujungnya ada daun. Dari batang yang besarnya, tangkainya, kemudian ada daunnya. Lalu dia ini tidak punya bulu, tidak seperti akar. Jadi akar itu umumnya ada bulu-bulunya karena kan dia mencari air dan mineral. Kalau si batang kan nggak nyari air dan mineral di dalam tanah, jadi dia itu tidak ada bulu-bulunya. Lalu dia juga tidak mempunyai tudung seperti itu. Jadi itu ciri-ciri batang. Selanjutnya, jaringan pada batang. Kalau jaringan pada batang ini juga sama ada dikotil dan ada monokotil. Untuk bagian yang atas ini adalah jaringan dikotil, yang bawah ini adalah jaringan monokotil. Jadi kita cek dulu untuk jaringannya. Yang pertama itu ada epidermis. Fungsinya melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Jadi sama seperti akar, paling luar itu pasti ada epidermisnya. Kemudian yang kedua ada korteks. Ini bagian dalam sini. Ini isinya cadangan makanan sama seperti di akar. Kalau dia cadangan makanannya disimpan di batang, maka itu ada di korteks juga. Lalu yang ketiga stele. Ini bagian silinder terdalam. Nah, silinder yang ini. Jadi di antara korteks itu di dalamnya ada stele. Kemudian apa yang ngebedain antara batang dikotil dan batang monokotil? Kalau batang dikotil, ini dikotil ini monokotil ya. Kalau batang dikotil itu di antara silem dan flumnya terdapat kambium nih. Di kambium. Silemnya itu yang dalam, flumnya yang luar. Sama seperti tadi di akar. Silem itu di dalam, flum itu di luar. Nah, silem itu mengangkut air dan mineral, flum itu mengangkut hasil fotosintesis. Seperti itu. Sedangkan di monokotil, silem dan flumnya ini nggak ada kambiumnya, jadi tidak terpisahkan nih. Jadi yang bulat-bulat ini adalah jaringan pengangkut silem dan flum. Silemnya di dalam, flumnya di luar, tapi nggak ada kambium yang memisahkannya. Kalau di dikotil, silem dan flumnya itu dipisahkan sama kambium. Lalu di monokotil, susunan berkas pengangkutnya ini tersebar atau tidak teratur. Ada di mana-mana nih, silem flumnya ada di mana-mana. Kalau di dikotil kan dia itu bentuknya sangat konsentris, jadi dia berpusat gitu, melingkar seperti ini. Lebih teratur bentuknya daripada yang monokotil. Lalu di monokotil, stelenya itu tidak terlihat jelas dan seolah-olah menyatu dengan korteks. Jadi di bagian sini kan ada korteks ya. Stel itu kan memisahkan antara korteks dengan jaringan pengangkut. Tapi karena si jaringan pengangkutnya tersebar merata, maka stelenya ini nggak terlihat jelas. Karena kita nggak bisa lihat di mana pusatnya si jaringan pengangkut itu. Begitu. Kalau di dikotil, stelanya itu terlihat jelas karena kan bentuk dari jaringan pengangkutnya itu konsentris terpusat. Jadi pemisahnya pun lebih jelas. Lalu di monokotil ini tidak ada empulur. Empulur itu inti dari stele, intinya stele. Karena dia si monokotil ini tersebarnya tidak merata jaringan pengangkutnya, tidak ada stele yang jelas juga. Jadi empulurnya pun tidak ada. Kalau di dikotil, empulurnya jelas ada di pusatnya, ada di intinya. Seperti itu. Berikutnya daun. Sekarang kita ke daun. Kalau daun ini bedakan berdasarkan tulang daunnya. Ada tulang daun yang melengkung, ada yang menjari, ada yang sejajar, ada yang menyirip. Lalu bagian-bagian dari tulang, lalu bagian-bagian dari daun itu seperti ini. Jadi daun itu dia umumnya punya tangkai daun, lalu ada pelepahnya di dalam. Jadi setelah tangkai daun itu dia ada pelepahnya. Setiap pelepah ini ada tulang daunnya. Dari tulang daun baru ke helai daun gitu. Jadi ini bagian dari daun. Kemudian fungsi daun buat apa saja? Yang pertama, tempat terjadinya fotosintesis. Jadi proses pemasakan karbon dioksida dan uap air yang dibantu oleh cahaya dan juga klorofil yang menghasilkan gula dan oksigen ini terjadi di daun. Menghasilkan makanannya berarti dia masaknya di daun. Di mananya nanti akan kita bahas. Lalu yang kedua, tempat terjadinya pertukaran gas, yaitu gas, oksigen, dan karbon dioksida terjadinya di stomata. Jadi ketika stomatanya terbuka,
maka keluarlah oksigen, masuklah karbon dioksida. Kenapa begitu? Karena di sini kalau mau masak kita kan perlunya karbon dioksida. Dan yang dikeluarkan atau hasilnya adalah oksigen. Lalu bagian dari stomata ini karena stomata adalah sel, jadi dia punya nukleus ya. Nukleus itu inti sel. Lalu ada kloroplas, ini zat hijaunya. Terus ada vakuola makanannya, karena dia kan harus bergerak, jadi butuh tenaga, jadi ada vakuolanya. Lalu ada pelindung selnya, kemudian ada dinding sel yang paling luar, seperti itu. Yang ketiga, tempat terjadinya gutasi. Gutasi ini adalah proses pengeluaran air. Nih, jadi kalau misalnya pagi-pagi itu tumbuhan berembun ya, berembun mengeluarkan air, itu namanya gutasi. Kenapa bisa tumbuhan mengeluarkan air? Karena kelebihan air di dalam tubuh tumbuhan gitu. Jadi kalau misalnya dia punya kelebihan air, dia keluarkan karena kan apapun yang berlebihan itu tidak baik. Jadi kalau berlebihan dikeluarkan. Jadi kalau kita punya penghasilan yang berlebih gitu ya, punya pokoknya apapun yang berlebih itu sebaiknya dikeluarkan gitu. Kalau kita sudah cukup, maka kita keluarkan alias kita sedekahkan gitu. Jadi kita ini harusnya belajar dari tumbuhan ya. Tumbuhan aja bersedekah, masa kita enggak gitu ya. Lalu yang keempat, tempat menyimpan cadangan makanan sementara. Nah, jadi di daun itu karena dia masak, masak ini kan setelah dari dapur disimpan dulu kan sebelum disajikan. Nah, disimpan dulu sebentar, habis itu kalau udah waktunya makan disajikan deh. Jadi dia nyimpan cadangan makanan sementara. Seperti itu. Lalu untuk jaringannya di sini daun ya dibagi jadi 3 jaringan utama. Yang pertama itu ada jaringan epidermis. Nah, epidermis ini ada dua, ada epidermis atas, ada epidermis bawah. Kalau di epidermis itu paling luarnya ada kutikulanya. Ini adalah jaringan seperti lapisan lilin yang melindungi epidermis. Di sini juga ada kutikulanya, seperti itu. Lalu di epidermis ini juga ada stomata dan juga sel penjaganya supaya stomatanya bisa bergerak ya, sehingga udaranya bisa keluar masuk gitu. Lalu yang kedua ada jaringan mesofil. Jaringan mesofil ini jaringan tempat terjadinya fotosintesis. Jadi masaknya itu di sini nih di mesofil. Dia terdiri dari jaringan tiang atau palisade dan jaringan bunga karang atau spons. Nah, kebanyakan masak itu di spons, tapi juga kadang di jaringan tiang. Jadi masak dan juga cadangan makanan disimpan sementara itu di sini, di mesofil. Lalu ada jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkutnya itu terdiri dari silem dan flum. Kalau silem, dia mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Kalau flum mengangkut hasil fotosintesis yang sudah disimpan sementara tadi, diangkut ke seluruh tubuh dari tumbuhan. Gitu. Selanjutnya, bunga. Bunga itu seperti ini. Ini bunga itu ada macam-macam ya. Ini adalah bunga sempurna. Jadi ada bunga yang nggak memiliki bagian salah satu bagian dari yang ada di sini. Ini bunga sempurna ya. Jadi nggak semua bunga itu sempurna. Apalagi manusia. Oke, bunga ini dibagi jadi dua bagian. Kita sebutnya ada perhiasan dan juga alat perkembangbiakan pada bunga. Untuk perhiasannya, yaitu terdiri dari mahkota bunga. Nih, mahkota bunga itu yang ini. Jadi di sini ada kelenjar madu. Biasanya mahkota bunga itu punya kelenjar madunya di bawah sini. Inilah yang biasanya dihirup atau dimakan sama serangga seperti kupu-kupu, lebah madu, dan sebagainya. Lalu yang kedua, kelopak bunga. Kelopak bunga itu yang di sebelah sini. Nah, kadang ada yang salah nih, suka kita keliru. Kita kira yang ini bunganya itu adalah kelopak bunga, padahal kelopak bunga itu ada di bawahnya. Begitu. Alat perkembangbiakannya ini ada dua ya. Ada benang sari dan juga kepala putih. Kalau benang sari itu alat kelamin jantan di sini, ini benang sari. Benang sari itu terdiri dari kepala sari dan serbuk sari dan juga ada tangkai sari. Lalu untuk betinanya itu adalah putih di sini. Ada kepala putih, ada tangkai putih. Biasanya benang sari ini lebih tinggi daripada putih. Jadi ketika terjadi proses penyerbukan, penyerbukan itu adalah proses jatuhnya benang sari ke kepala putih. Jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Jadi ketika proses terjadinya perkembangbiakan secara generatif di tumbuhan, itu kan peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putih
bisa dibantu oleh angin. Jadi kalau angin bertiup, kemudian serbuk sari jatuh ke kepala putik, itu bisa. Bisa juga dibantu sama serangga-serangga yang tadi makan nektar. Jadi pas dia berhinggap di sini, nyenggol benang sarinya ke kepala putik. Terjadilah penyerbukan. Makanya dikatakan bahwa si serangga-serangga itu membantu proses penyerbukan begitu. Karena kemungkinan jatuhnya benang sari ke kepala putik saat si serangga itu nyari nektar itu besar. Seperti itu. Selanjutnya buah. Kalau buah itu bagiannya ada epikarp, mesokarp, dan juga endokarp. Apa bedanya? Kalau epikarp ini adalah lapisan luar yang keras, kemudian tidak tembus air. Jadi di sini paling luar kulit buah itu meskipun kita kira ya, mungkin ada yang mengira kayaknya kulit buah bisa ditembus air deh, tapi enggak. Jadi kulit buah itu normalnya keras dan juga tidak bisa ditembus air. Jadi air yang ada di dalam buah itu dari mana? Ya dari akar. Jadi dibawa dari akar, melewati perjalanan ke batang, lalu sampailah dia di buah. Lalu di dalamnya ini mesokarp. Mesokarp ini kalau istilahnya kita bilangnya daging buahnya ya. Jadi dia daging buahnya, lalu di dalamnya ada endokarp. Dia adalah bijinya, paling dalam. Jadi ada 3 lapisan. Seperti itu. Fungsi buah ini yang pertama untuk menyimpan cadangan makanan pasti, karena kita juga bisa mengkonsumsi ini kan. Lalu yang kedua, membungkus dan melindungi biji. Nah, sekarang kita ke bijinya. Biji itu ada 2, ada yang monokotil, ada yang dikotil. Ini yang bawah monokotil, yang atas dikotil. Nah, dia itu punya bagian seperti ini. Ini untuk yang dikotil dulu, ada kulit biji. Jadi kulit biji ini pelindung dari si bijinya. Anggap aja kulit kacang itu ada kulitnya ya. Kacang itu ada kulitnya, di dalam biji kacangnya juga ada kulitnya lagi. Jadi kulitnya kan ada 2 ya si kacang itu. Nah, di sini dari kulit biji itu ada bagian yang sebelah sini adalah yang nanti jadi tumbuhan baru. Nah, di sini radikula kemudian tumbuh berkembang jadi hipokotil dan juga epikotil. Lalu ada daunnya itu kalau masih kecambah itu namanya plumula. Seperti itu. Lalu kotiledon ini adalah daging dari si kacang yang empuk. Jadi beberapa tumbuhan di kotil itu kan daging bagian kotiledon ini bisa dimakan kayak si kacang, kemudian nangka gitu ya, bijinya bisa dimakan. Tapi nggak semua biji bisa dimakan ya. Misalnya biji jeruk kan pahit meskipun ada dagingnya. Tuh. Lalu jagung. Kalau jagung ini yang paling luarnya itu adalah jaringan buah. Kenapa? Karena si jagung kan ini contohnya jagung ya. Jagung itu bijinya kan dimakan, sama seperti kacang sih tadi. Jagung ini bijinya dimakan. Padi juga bijinya dimakan. Jadi kalau dia adalah tanaman monokotil yang bijinya kita konsumsi langsung, maka di sini adalah jaringan buahnya. Karena biasanya dia nggak punya buah lagi. Jadi bijinya adalah buahnya. Lalu ada kulit biji, kemudian ada endosperm, ini adalah yang untuk perkembangbiakannya. Lalu ada epikotil sama seperti di dikotil, ada radikula, kemudian di sini epikotil, ada plumulanya juga yang jadi daun nantinya, lalu ada koleoptil dan juga koleoriza, ini nanti jadi akarnya seperti itu. Jadi itu dia materi kita hari ini. Kita sudah belajar tentang bagian-bagian tumbuhan ya, dari akar sampai ke bijinya. Kemudian pertemuan selanjutnya kita masih melanjutkan di bab ini. Kita akan masuk ke materi tentang jaringan-jaringan tumbuhan. Seperti itu. Jadi cukup sekian untuk hari ini. Semoga ilmu kita bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.